Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So happy Friday buat teman-teman semuanya. Kita bakal update sedikit progres daripada Bitcoin. Saya bakal buat video ini menjadi lebih ke quick update. Tadi kita sudah sempat menjelaskan ya view saya soal pergerakan market yang sangat-sangat uncertainty, mengingat besok itu atau hari ini lebih tepatnya itu katanya ada deadline untuk keputusan SEC soal Bitcoin ETF spot. Jadi di sini menurut saya market itu di bawah konsolidasi, nggak terlalu banyak activity, impulsif naik, impulsif turun, but everything is part of the manipulation ya. Before besok nih, kita nggak tahu nih teman-teman ya, katanya sih tanggal 17 di US berarti agak telat nih. Kalau posisi kita berarti kita itu udah mulai memasuki malam, di sana baru mulai aktif di tanggal 17. So teman-teman sekalian, ini saya sudah beberapa kali mention ya, mungkin nggak di sini ya, tapi saya mention di previous video. Kemudian kita ada live streaming, kemudian saya juga sempat ngasih update ya melalui Telegram. Intinya view saya soal kondisi ini ya, saya nggak mau terlalu banyak spekulasi. Saya nggak mau bilang bahwa guys ETF spot bakal disetujui besok, guys ETF spot bakal ditunda. Walaupun sebenarnya dalam hati saya yakin bisa dibilang penundaan itu akan terjadi lagi, dan ini memang mungkin ya, ini memang adalah bagian dari permainannya SEC untuk mendelay ETF spot supaya momentumnya tuh pas pada saat mungkin tahun depan ya, election year atau tahun pemilu, kemudian juga mungkin mau digunakan sebagai senjata politik ya. Ini banyak banget sebenarnya teman-teman kalau kita ngomongin teori konspirasinya yang saling berhubungan satu sama lain, dan sometimes it makes sense, sometimes it doesn't. Tapi teman-teman sekalian ya, intinya kalau misalkan dari apa yang akan terjadi besok, saya nggak mau terlalu banyak spekulasi, dan apa yang market tunjukkan kepada kita itu aja yang mungkin akan menjadi reaction kita untuk saat ini. So for now, yang saya pengen highlight buat teman-teman adalah key level yang kemarin sempat saya mention ya di previous video untuk Bitcoin, yaitu di 37.800 dan supportnya di 35.000. Ini technically kita cuman konsolidasi loh guys, bener-bener konsolidasi antara dua level itu aja. Kenapa? Naiknya impulsif banget, tapi masih belum berhasil juga nih untuk breakout dari resistance-nya. Ya, saya pikir ini akan menjadi resistance yang sangat-sangat powerful ya untuk progres pergerakan Bitcoin saat ini dan ke depannya. So, yang terjadi pada activity kita hari ini, to be honest ya, saya pribadi banyak yang ya bisa dibilang transaksi yang tidak tereksekusi dengan proper, atau mungkin timingnya nggak sesuai dengan ekspektasi, dan menyebabkan ya some of the trade saya harus cut loss ya. Tapi di sini sebenarnya saya nggak khawatir, karena saya mention juga beberapa kali ke teman-teman, terutama di advance group ya. Reminder saya tuh, kita ngomongin trading itu adalah jangka panjang, dan jangka panjang guys. Jadi kita bukan ngomongin hari ini memang ada cut loss, but then ya udah kayak seakan-akan itu sudah berakhir gitu loh, tradingnya udah tuntas. Enggak teman-teman ya. Jadi saya sampaikan di sini, ketika tadi posisi Bitcoinnya udah mulai break ya, saya langsung sampaikan, gerak cepat lah bisa dibilang ya, reaktif. Saya langsung info ke teman-teman bahwa beberapa trade yang saya re-enter dengan small size itu saya decide untuk close dulu. Kira beberapa cut loss gitu ya. Cut lossnya sih sebenarnya nggak gede, karena memang saya udah bilang ya dari awal, semua risknya itu sudah saya set sedemikian rupa supaya nggak terlalu besar. Kayak contoh misalkan Shiba Inu, tadi saya sempat ada enter nih ya di Shiba Inu, setupnya lebih kurang seperti ini. Menurut saya ini make sense banget, menurut saya ini tuh oke banget ya. Harga break dari falling wedge, kemudian break dari SNR, kemudian holding di atas SNR, ada breakout di atas SNR, dan juga di atas konsolidasinya saya decide untuk entry. Ya ekspektasinya kan adalah melanjutkan penguatan, tapi ternyata Bitcoinnya narik semua dan saya harus cut loss before hit stop loss. Jadi ketika saya enter di sini, ini saya inform bareng sama teman-teman advance group juga sekitar sore tadi, bisa dibilang entry-nya bareng ya. Tapi di sini saya mention bahwa risk yang saya gunakan hanya 0,5%. Kenapa demikian? Karena ya sudah saya jelaskan, saya nggak mau terlalu gambling menjelang Bitcoin ETF spot besok gitu ya dari SEC.
Saya rasa itu bakal jadi highlight dari pergerakan untuk Bitcoin dan kawan-kawan, dan itu bakal sangat-sangat volatile. Ya, saya nggak mau terlalu banyak hold position, apalagi dengan risk yang besar. Jadi saya decide dari awal risikonya udah kecil. Ya, sampai dengan jam 7.45, so far saya lihat masih oke lah, nggak ada masalah gitu ya, masih bisa di maintain. And then setengah 11 malam, ya saya decide untuk cut loss dulu. And I think that's a good decision ya, karena in the end saya lihat Shiba Inu benar-benar turun lumayan gitu. Ya, dari resiko $50 saya bisa cut loss dalam keadaan minus $37, which is ini bisa dibilang ada $12 yang masuk ke kantong lah. Jadi bisa dibilang ya kita kurangi resikonya ya. Ini hanyalah salah satu example aja yang saya share ke teman-teman di Advance Group ya. Selebihnya masih ada beberapa transaksi yang juga terpaksa saya harus close lebih early, dan mungkin kayak Rune di sini ya terpaksa harus hit by stop loss ya, stop loss plus sih sebenarnya, jadi nggak ada masalah. Rune saya profitnya juga lumayan signifikan. But overallnya beberapa trade kayak AR, kemudian ada Quantum sih masih hold ya. Saya pikir ini lebih kepada untuk swing trade karena ngelihat time frame daily-nya masih bagus. But beberapa yang lainnya kayak Chainlink tadi nih udah mau entered ya, saya langsung decide wah ini kayaknya nggak bisa sih, harganya masih turun lagi, and then saya putuskan untuk close dulu setengah di sini, and then nggak lama turun lagi. Oke, saya close aja deh ya, karena di sini meyakini bahwa Bitcoin masih under pressure, dan so far balik turun sampai ke level $35.000 ya. Saya sempat mention di sini, memang sempat berpikir ya bahwa what if this is only just a channel, dan in the end kalau channel itu very likely bisa ditarik mundur sampai ke range 35.000 bulat nih. Ya, kita ngomongin 35.000 angkanya bulat. Pada saat saya update itu Bitcoin masih di 36 ribuan. Jadi saya udah mulai ada keraguan-raguan dan mencoba untuk mengantisipasi itu dengan cara close beberapa position. Sebagian saya close setengah, sebagian ada yang saya close benar-benar fully close. Utamanya sih beberapa yang saya lihat dalam keadaan profit, but then saya reverse ya, istilahnya ngelihat wah ini kayaknya udah saatnya reverse nih ya, kayak TIA atau Celestia. And then ya saya sampaikan di sini bahwa reminder dari saya adalah guys, lose is part of the game. Ya, jangan terlalu lama grieving di market. Grieving tuh kayak terlalu banyak ngelamun, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak bersedih dan gak bisa move on. That's why saya remind untuk move on ke next opportunity. Better untuk cut loss daripada liquid karena gambling. That's the first point. And then saya remind kembali dengan gambar ini guys, pain of discipline, pain of regret. Ya, artinya apa? Kalau teman-teman disiplin, memang menyakitkan. Yang namanya disiplin tuh bukannya enak. Sometimes disiplin tuh nggak enak, teman-teman. Ya, malah saya bisa bilang orang yang makanya ada bahasa didisiplinkan. Nah, itu karena memang sebenarnya untuk disiplin itu nggak enak, ya kan? Jadi ya sakit dari disiplin itu ya seperti itu. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, pain of istilahnya regret ya atau penyesalan itu lebih besar. Dan ini simpelnya adalah ini cut loss. Jadi orang-orang yang cut loss itu bisa minimize resiko mereka dan masih bisa keep capital mereka. Orang yang kena liquid itu biasanya penyesalannya kayak begini teman-teman ya. Gambar yang kedua. So, saya remind kembali, I know it's painful, but as I said, losing is part of the game. If you can't handle it, you won't be succeed. Itu udah confirm banget teman-teman. Gak ada yang namanya orang trading itu gak ada cut loss. Makanya balik lagi, reminder saya sama, even seorang yang namanya si Michael Burry aja itu dia cut loss ya. Dan kalau teman-teman notice itu nggak cuman si Michael Burry guys ya. Jadi kemarin tadi kita sempat ngecek ya, Michael Burry Warren Buffett ya said Michael Burry good move, udah itu aja ya. Nih teman-teman ya, Buffett expect recession, Burry's big short a good move. Itu 28 Agustus 2023. Bayangin teman-teman, Warren Buffett aja setuju dengan si Michael Burry. And then S&P 500 nanjak, Michael Burry terpaksa harus close positionnya ya dalam keadaan minus atau floating loss. And saya cukup yakin lah statement-statement ini ngebawa banyak retail ya untuk ikutan nge-short di S&P ataupun di Nasdaq. Dan pada akhirnya ya you know what, ya even
ya istilahnya orang-orang seperti mereka pun masih bisa salah. But guys, you have to understand bahwa cut loss itu tidak lepas di dalam trading. There's always risk everywhere ketika teman-teman enter the market. Yang penting adalah risknya kamu bisa minimize atau tidak. That's the goal as a trader, kita bisa manage di situ. Oke? So teman-teman sekalian, menjelaskan sedikit tentang progres daripada Bitcoin. Saya rasa, atau bukan pakai perasaan lagi ya, tapi kita lihat di sini apa yang terjadi pada market menurut saya unik. In the end, kita hanya konsolidasi, ya, hanya membentuk yang namanya channel. Dan personally, saya punya weakness adalah ketika market membentuk channel dan saya tetap transaksi di dalamnya. But this time, saya katakan ke teman-teman di Advance Group juga, ada evaluasi dari beberapa transaksi sebelumnya yang bisa dibilang mendukung saya untuk setidaknya tidak terlalu impulsif. Kalau sebelum-sebelumnya teman-teman, saya nyari shortnya turun nih, nggak sesuai ekspektasi ya. Jadi assumption-nya kan begini teman-teman. Anda lihat harga, ya ini kita hilangkan dulu. Anda lihat harga, dia create higher high, break terhadap SNR sebelumnya, dia pullback, jadilah setup untuk long, ya kan? Kita cari setup untuk long, entah di Bitcoin atau di altcoins-nya. Ternyata tidak sesuai harapan. Ketika dia pullbacknya agresif. Nah, ketika retest, biasanya nih ya, saya nih ya, paling sering kejebaknya di sini. Ketika dia naik, saya berencana untuk sell short. Ya, di sini biasanya saya kena. Jadi apa? Longnya kena, shortnya kena. Begitu sekarang pullback ya, saya mau cari longnya lagi. Nah, di sini biasanya saya kena guys, 3 kali in a row ya. Tapi this time saya bersyukur bisa lebih baik ya. Setidaknya bias saya tetap following the bigger pictures, which is kita tahu bahwa struktur masih bullish ya, time frame besar masih bullish. Jadi saya waktu kemarin ada setup untuk sell short, walaupun ada, tapi saya nggak mau eksekusi ya. Saya merasa bahwa ini tuh kurang meyakinkan gitu, dan antisipasi kemungkinan market masih bisa rally lagi, and then ada konfirmasi lah, istilahnya market bisa rally. But yang saya sangat sayangkan adalah pullback jadi dalam dan malah jadi membentuk yang namanya channel. Kalau channel, teman-teman harus ketahui ada resiko every time harga nge-touch area resistance-nya, itu dimanfaatkan oleh bigger players untuk distribusi barang. So, reminder dari saya adalah something is not right. Maybe Bitcoin ETF spot bisa jadi katalis untuk market mengalami major correction besok nih. Disebabkan oleh apa? Mungkin simple ya, statement SEC untuk menunda kembali approval license untuk Bitcoin ETF spot. Ya, so that's gonna be a problem, and I think kalau itu yang terjadi, ya very likely kita bakal masuk ke fase koreksi lah. Bisa ngeliat Bitcoin bergerak bahkan lebih rendah dari 35.000, and I think that's gonna be the worst case. Alright, so everyone, thank you very much yang udah nonton video ini sampai finish. Kemarin teman-teman udah support Bitcoin video untuk mencapai 477 likes terakhir saya cek, dan ekspektasinya sebenarnya 500 likes. Ya beda-beda tipis, tapi saya rasa oke lah ya. Berarti kita boleh lah bikin webinar lagi ya. Kita bikin live streaming either pada weekend ini, mungkin antara Sabtu atau Minggu, atau mungkin malam Jumat, seru juga ya. Tapi saya belum tahu, nanti saya akan inform kembali ke teman-teman lewat video update dan lewat Telegram. So thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah hati-hati menjelang news event besok, bakal cukup beresiko, market bakal bergerak volatile, tapi sebisa mungkin jangan sampai terlibat dalam gambling. Oke? Be safe everybody, God bless, have a nice Friday, cheers, and bye bye guys.